Bapak Ibu, kenalkan, saya adalah Lidan Ahmad. Saya seorang media iswara di Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur. Saya di sini hanya orang bodoh yang tak kunjung pandai. Kita akan saling belajar bersama Bapak Ibu. Saya bukan narasumber, karena sekarang Google itu adalah narasumber yang terbaik bagi kita. Saya hanya sebatas narahubung saja yang menghubungkan pemahaman-pemahaman Bapak Ibu yang nanti akan kita samakan persepsinya. Kemudian saya hanya naradaya saja. Bapak Ibu lah yang memiliki potensi, Bapak Ibu lah yang memiliki kemampuan, dan Bapak Ibu lah yang nanti akan mengimplementasikan apa yang nanti akan kita diskusikan. Saya yakin ketika daya Bapak Ibu itu nanti dimaksimalkan, kita sama-sama akan menjadi pemberdaya. Bapak Ibu, kira-kira apa nih yang sudah Bapak Ibu ketahui tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Ini bukan hal yang baru, saya kira, karena di kurikulum Merdeka banyak sekarang di mana-mana kita menyampaikan tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila di ruang-ruang diskusi di kelas, ruang-ruang KKG, maupun pada saat Bapak Ibu itu berdiskusi di luar akademik. Yang terbesit adalah kurikulum Merdeka identik dengan profil pelajar Pancasila maupun P5-nya. Nah, Bapak Ibu, kita nanti akan di sini belajar bersama-sama. Artinya, Bapak Ibu, nanti kita akan sama-sama mempelajari tentang apa sih sebetulnya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat, ini ada gambar ya Bapak Ibu ya. Nah, gambar di sini kayaknya anaknya bahagia semuanya. Nah, proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu mengapa begitu penting dalam implementasi kurikulum Merdeka? Why? Mengapa? Kita akan belajar bersama. Mengapa sih? Nah, artinya pasti ada tanda tanya Bapak Ibu harus menerapkan kurikulum Merdeka. Nah, Bapak Ibu, mari kita bernostalgia sebentar. Mengapa kegiatan-kegiatan yang ada di gambar ini sampai sekarang itu masih membekas? Nah, silakan ditulis di kolom chat saja. Mengapa kira-kira kok membekas? Pramuka. Kita masih ingat dulu, baik itu siaga maupun penggalang, kita ketika mengikuti kegiatan pramuka sampai sekarang masih terbesit di dalam pikiran kita begitu asiknya melakukan kegiatan pramuka. Begitu juga ketika kita diminta untuk melakukan pentas seni pada saat pelepasan siswa kelas 6, pelepasan kelas 3 SMP, dan lain sebagainya. Bahkan ketika kita membuat kegiatan yang kolaborasi bersama teman, mungkin membuat kegiatan dari tanah liat dan lain sebagainya, sampai gelepotan dan lain sebagainya, masih membekas. Kira-kira apa? Nah, ini banyak sekali yang menulis, menyenangkan, sangat fun juga. Ayo silakan Bapak Ibu ditulis. Nah, kita saling berinteraksi di sini. Lebih kuat melekat ya. Mengapa? Kok ya ketika Bapak Ibu ketika dulu mendapatkan nilai matematika 100 kurang mengenali. Tapi ketika bermain pasir, kemudian bermain di sungai dan lain sebagainya bersama teman dalam pembelajaran itu sangat mengena, sampai sekarang itu tidak terlupakan. Karena tidak memeras pikiran. Oke, ada lagi menyenangkan, kita lebih aktif, ya. Kegiatannya kreatif dan mengesankan, bagus sekali, sangat menyenangkan. Nah, ini Bapak Ibu, kalau kita lihat, kalau kita tarik di landasan teori, mengapa sampai sekarang apa yang sudah kita lakukan pada saat usia SD, SMP, SMA itu masih membekas? Itu konon kata John Dewey, itu adalah kita dulu melakukan learning by doing. Atau kata Ausable mengatakan bahwa ini adalah belajar bermakna, ada maknanya. Kemudian ada kedekatan emosional. Kemudian juga ada membahagiakan. Kemudian juga Edgar Dale menyampaikan 90% itu 90% melakukan sesuatu dengan kegiatan langsung. Bahkan banyak teori-teori belajar yang mengatakan ketika kita belajar langsung mengalami, maka pengalaman itu akan dibawa seumur hidup.